Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafiz Ismawan. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan kerjasama ekonomi antara negara Belanda dan Indonesia. Sebelumnya, saya memohon kepada teman-teman agar selalu diam di rumah, tetap di rumah, dan selalu menjaga kesehatan dengan melakukan cuci tangan, dengan menjaga pola hidup yang sehat, dan lainnya. Tolong tetap di rumah. Oke teman-teman, karena pembahasan kita adalah tentang kerjasama Indonesia dan Belanda dalam bidang ekonomi, maka kita akan lanjut ke dalam materi dan kita akan paparkan materi itu. Yang pertama, kita akan bahas latar belakangnya. Apa sih latar belakangnya Indonesia mau bekerja sama dengan Belanda? Bisa kita lihat di slide yang pertama ini yang saya buat dan saya rancang dari dulu sebelum saya mau mempresentasikannya. Ya, ini dia. Latar belakangnya adalah Belanda merupakan salah satu negara yang mitra penting Indonesia di Eropa, baik di bidang ekonomi, perdagangan, investasi maupun pariwisata. Yang kedua apa? Yang kedua adalah di antara negara-negara Eropa lanjutannya, Belanda merupakan mitra perdagangan nomor 2 terbesar dan mitra investasi nomor 1 serta mendatangkan wisatawan nomor 4 terbesar di Eropa. Yang terakhir, itu kerjasama ini akan terus kita perkuat dengan menggunakan kerangka permintaan komprehensif yang sudah dimiliki oleh kedua negara itu. Nah teman-teman, ini latar belakang ini saya bukan buat sendiri atau buat dari yang lain, saya lihat dari sumber-sumber yang terpercaya di bidangnya. Teman-teman, telah kita ketahui tadi latar belakangnya apa, Indonesia bekerja sama dengan Belanda, dan pasti teman-teman tahu apa sih latar belakangnya tadi, dan pasti teman-teman juga mendengar apa yang saya jelaskan dari latar belakang itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam slide berikutnya, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Pasti dalam kerjasama itu ada memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama kita akan membahas dampak positifnya. Ini ada beberapa poin dan ada beberapa penjelasannya, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa dibaca. Ya ini dia. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dari hasil ekspor. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam negeri. Yang ketiga, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang kelima, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan suatu negara. Nah, itu adalah dampak positifnya. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa lihat juga dari sumber yang teman-teman ketahui dari apa sih dampak negatif dan dampak positifnya dari kerjasama ini. Teman-teman bisa lihat aja ini dari sebuah rancangan yang saya buat sebelumnya. Tilu. Oke, ini adalah dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya? Teman-teman bisa lihat di layar di slide ini. Itu yang pertama adalah ketergantungan terhadap negara yang lebih maju. Yang kedua adalah tenaga asing masuk ke Indonesia. Itu teman-teman pasti tahu lah. Dampak negatif pasti teman-teman. Oke teman-teman, setelah kalian ketahui tadi latar belakangnya, udah kalian mendengarkan, udah kalian baca, dan pasti kalian tahu apa latar belakangnya. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya juga. Dalam sebuah kerjasama pasti memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Oke, kita lanjut. Apa sih dampak positifnya dari kerjasama ini? Bisa kalian lihat dari slide ini. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan negara dalam bidang ekspor. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam negeri. Yang ketiga, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang keempat, menambahkan devisa negara dan memperkuat posisi perdagangan suatu negara. Teman-teman, itulah dampak positifnya. Kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari sebuah kerjasama yang dimiliki maupun dalam negara apapun, dan ini saya ambil dari negara Belanda dan Indonesia. Dampak negatifnya itu yang pertama, ketergantungan terhadap negara yang lebih maju. Yang kedua, tenaga asing masuk ke dalam negara Indonesia. Apabila kita bekerja sama dengan negara-negara asing atau negara-negara apapun yang asing, pasti tenaga asingnya bekerja di negara Indonesia.
sudah kita banyak dan kita ketahui banyak negara-negara lain yang masuk ke Indonesia untuk meningkatkan tenaga kerja. Indonesia adalah menjadikan pasar yang dikuasai oleh asing. Nah, setelah kita banyak ketahui dari negara di kota Subang ini, di kota kita ini, lihat di pasar pasar Indonesia lain banyak dikuasai oleh Cina. Tidak banyak dalam dikuasai oleh pribuminya, lebih banyak dikuasai oleh Cina. Mereka adalah salah penerapan dalam berteknologi. Timbulnya dominasi negara maju di dunia. Nah, itu teman-teman, kita udah tahu tadi dampak negatif dan dampak positifnya, dan kita akan lanjut produk yang dihasilkan dari sebuah kerjasama Indonesia dan Belanda. Ini dia. Ada dua yang saya ketahui, dan saya cari cuma ada dua. Dilihat di internet itu cuma ada dua, di sumber-sumber itu cuma ada dua yang saya ketahui dan saya dapatkan. Nah, ini dia. Indonesia menjadi lebih banyak mengekspor kelapa sawit, lebih banyak lagi, karena Indonesia itu sangat bisa dibilang ekspor ke Belanda itu sangat banyak sawitnya, sehingga karena ekonomi Belanda setelah kita ketahui tadi dari latar belakang, nomor 4 dalam bidang minyak dan nomor 1 dalam bidang minyak, nomor 2 dalam bidang minyak. Kenapa Indonesia mau mengekspor kelapa sawit? Karena agar dalam kerja sini agar kelapa sawit itu lebih banyak, Indonesia mengekspor lagi dan tidak mengimpor. Nah, terus yang kedua adalah menjadi tren positif dari perdagangan Indonesia. Itu dia teman-teman, yang dari produk yang bisa dihasilkan atau manfaatnya lah intinya yang bisa dihasilkan dari sebuah kerjasama itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang kerjasama dari Belanda dari Indonesia dalam bidang perekonomian. Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa diam di rumah,